Iya, sekali lagi terima kasih teman-teman, Anda masih tetap setia di channel ini dan masih setia mendukung channel ini. Saya berdoa dan berharap mudah-mudahan kabar baik senantiasa menyertai Anda dan juga keluarga Anda. Dukungan Anda dalam bentuk subscribe, like, ataupun juga komentar-komentar Anda sangat berarti bagi saya untuk pengembangan channel ini. Sekali lagi, terima kasih atas dukungan Anda, dan berikut mari kita akan simak satu sharing seputar kekuatan batin. Di mana teman-teman, kekuatan batin itu dimiliki oleh setiap orang. Anda, saya, dan semua orang mempunyai yang namanya kekuatan batin. Hanya perbedaannya adalah ada beberapa orang yang memberikan perhatian khusus atau memberikan perhatian secara lebih, secara serius terhadap kekuatan batin ini. Namun ada kebanyakan orang juga yang cenderung mengabaikan tentang kekuatan batin ini. Kekuatan batin ini bersumber dari energi ilahi, bersumber dari kekuatan sang ilahi, sang pemilik semesta ini. Di mana, jika Anda sepakat dengan saya, Anda setuju dengan saya, bahwa energi ilahi, energi dari sang pencipta semesta ini, ada tinggal di dalam hati kita, yang menghidupkan jiwa kita. Nah, teman-teman, beberapa orang yang memiliki kekuatan batin yang kuat itu cenderung memiliki kemampuan yang lebih. Tidak sedikit dari mereka yang memiliki kekuatan batin yang kuat ini mempunyai kemampuan untuk menyembuhkan. Kemudian tidak sedikit juga yang kemudian mempunyai kemampuan untuk masuk ke dunia lain atau menembus dimensi lain. Nah, masing-masing orang nanti akan memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Satu orang dengan orang yang lain akan ada di sana kemampuan mana yang lebih menonjol. Semua ditentukan dari karakter masing-masing, dari kecenderungan sifat, dan juga termasuk diantaranya adalah minat masing-masing. Ada yang kemudian mempelajari secara serius satu hal tertentu, ya, lebih fokus kepada satu hal tertentu, yang mana masing-masing orang sekali lagi mempunyai satu pandangan, satu pemikiran yang berbeda. Nah, berikut teman-teman saya ingin sampaikan kepada Anda beberapa ciri atau tanda-tanda seseorang yang memiliki kekuatan batin yang cukup kuat, ya. Yang pertama, teman-teman, mereka yang memiliki kekuatan batin ini cenderung memiliki sikap atau pembawaan yang lebih tenang, ya. Sikap atau pembawaan yang lebih tenang, dan mereka juga cenderung lebih peduli terhadap orang lain. Artinya mereka mempunyai rasa empati yang cukup kuat terhadap orang lain, ya. Ketika ada orang sedang berkesusahan, mereka cepat iba dan mereka ringan untuk memberikan pertolongan, ya, suka menolong. Kemudian mereka juga cenderung suka bersedekah. Kebanyakan mereka yang mempunyai kekuatan batin ini memang mempunyai jiwa sosial yang cukup tinggi, ya. Karena dasar yang dimiliki dari kekuatan itu adalah sang ilahi itu tadi, ya, Tuhan yang ada dalam hatinya. Kemudian yang kedua, teman-teman, cenderung mereka yang memiliki kekuatan batin yang kuat itu memiliki daya pikir atau memiliki perasaan yang lebih peka dan lebih tajam, ya. Jadi kebanyakan dari mereka ini lebih mudah untuk membaca atau mengetahui pikiran dan perasaan seseorang, ya. Meskipun orang itu tidak mengutarakan atau tidak mengatakan kondisi atau keadaan hatinya, tetapi orang yang memiliki kekuatan batin ini cenderung mampu untuk mengetahui perasaan seseorang ini sedang dalam kondisi apa. Mungkin dia sedang bersedih, atau mungkin dia sedang menyembunyikan sesuatu, ya, atau mungkin dia saat ini sedang depresi, sedang dalam ketakutan. Nah, orang yang memiliki kekuatan batin itu cenderung mampu untuk menangkap hal-hal tersebut. Meskipun, ya, sekali lagi, meskipun yang bersangkutan tidak mengatakannya. Bahkan ada beberapa juga yang dia hanya mengingat nama, kemudian fokus kepada nama yang dimaksud, dan kemudian mereka bisa mengetahui kondisi atau keadaan hatinya meskipun dari jarak jauh, ya. Sebagian mungkin orang tidak mempercayai ini,
Tetapi jika Anda serius untuk mempelajari atau meningkatkan kekuatan batin yang ada dalam diri Anda akan mampu untuk menguasai hal ini, ya. Kemudian teman-teman, yang berikutnya adalah memiliki kemampuan untuk membaca tanda-tanda alam, ya, dan juga menangkap tanda-tanda masa depan. Meskipun ya pada awalnya mereka tidak memiliki kemampuan itu, seperti mungkin yang dimiliki oleh mereka yang mempunyai kemampuan indigo, ya, berbeda. Terkadang teman-teman, adanya sebuah bencana atau sebuah kejadian besar itu mampu ditangkap oleh mereka yang memiliki kekuatan batin, ya. Bahkan bukan hanya itu saja, niat-niatan dari seseorang, ya, yang mungkin ada di sekitarnya, atau mungkin adanya sebuah energi negatif yang mungkin membahayakan baik bagi dirinya atau mungkin orang lain yang ada di sekitarnya, itu mereka mampu menangkap, ya. Mereka mampu membaca itu. Sekali lagi, kemampuan itu berasal dari kekuatan yang ada dalam batinnya tadi, ya. Kemudian berikutnya juga teman-teman, orang yang memiliki kekuatan batin itu cenderung memiliki ucapan dan juga pemikiran yang mudah atau sering menjadi kenyataan, ya. Sering menjadi kenyataan dan benar terjadi seperti apa yang dikatakan. Bahkan apa yang dipikirkan pun teman-teman, ya, meskipun dia tidak mengucapkan, tetapi hanya dirasakan dalam pikirannya, itu juga sering terwujud. Kebanyakan dari mereka lebih mudah dan lebih cepat untuk mendapatkan apa yang diinginkan, meskipun tidak melalui visualisasi, tidak melalui afirmasi, ataupun proses menulis impian, menulis visi misi, ya. Mereka cenderung lebih cepat. Sebab yang mereka andalkan bukan pada pikirannya, tetapi pada kekuatan batinnya. Mereka mempunyai kepercayaan dan keyakinan yang lebih kuat terhadap apa yang muncul dalam pikirannya atau terhadap apa yang dia inginkan, ya. Mereka cenderung cepat untuk menggambarkan sesuatu yang diinginkan dan lebih cepat terkoneksi dengan semesta, ya. Oleh karena itu, beberapa kejadian mungkin sempat Anda dengar atau mungkin pernah Anda alami, di mana ketika ada orang mengatakan sesuatu dan benar sesuatu itu kemudian terjadi. Nah, bisa jadi memang yang mengatakan tadi mungkin mempunyai kekuatan batin yang cukup kuat, ya. Nah, berikutnya teman-teman, orang yang memiliki kekuatan batin yang cukup kuat ini juga cenderung memiliki jiwa spiritual yang tinggi, ya. Kehidupan spiritual yang lebih khusyuk, ya. Mereka cenderung lebih peka terhadap hal-hal atau kehidupan spiritual, terhadap kehidupan rohani, termasuk juga kehidupan-kehidupan yang ada di dunia lain atau yang tidak nampak oleh mata, ya, yang berada di dimensi lain. Mereka cenderung lebih peka, teman-teman. Cenderung lebih peka dan mereka lebih mudah untuk menangkap hal-hal tersebut, ya. Tidak sedikit juga orang yang memiliki kekuatan batin yang kuat ini mampu menangkap, teman-teman. Mampu menangkap dan mampu membedakan adanya energi, ya. Adanya energi atau adanya satu bisikan, ya, yang dia dengar dari batinnya tadi. Entah itu bisikan negatif atau positif. Cenderung mereka lebih mudah untuk menangkap itu dan kemudian membedakannya. Oleh karena itu, cenderung orang yang mempunyai kekuatan batin ini tidak mudah untuk dipengaruhi, ya. Tidak mudah dipengaruhi, terutama oleh bisikan-bisikan yang berasal dari energi-energi yang negatif, ya. Daya tahan batinnya itu cenderung lebih kuat, teman-teman, ya. Mereka mampu menepis, mereka mampu menangkal bisikan-bisikan negatif tadi, ya. Kemudian tanda-tanda berikutnya, orang yang memiliki kekuatan batin, orang yang memiliki kekuatan batin yang cukup kuat, dia akan cenderung lebih dekat dengan Tuhannya, ya. Cenderung lebih dekat dengan Tuhannya. Bukan hanya mempunyai spiritualitas yang tinggi, tetapi cenderung lebih dekat, ya. Mereka
mencoba untuk selalu menyatu dengan sang ilahi yang ada dalam dirinya. Ya. Jadi tidak mudah dipengaruhi seperti yang tadi saya sebutkan. Mereka tidak mudah dipengaruhi, tidak mudah terpancing emosi. Pembawaannya cenderung lebih tenang. Ya, lebih tenang, tidak mudah panik, tidak mudah cemas, tidak mudah takut, ya. Kenapa mereka memiliki sifat-sifat yang seperti ini atau sikap yang seperti ini? Karena cenderung orang yang memiliki kekuatan batin, mereka akan selalu menempatkan hidupnya itu sejalan dengan sang ilahi tadi. Atau aktivitas kehidupannya setiap hari itu selalu didampingi atau dituntun oleh energi ilahi yang ada dalam hatinya, ya, yang ada dalam batinnya tadi. Itulah yang membuat mereka cenderung lebih tenang, ya, tidak mudah panik, tidak mudah cemas. Menghadapi segala masalah yang ada di kehidupan ini, mereka cenderung lebih optimis, sebab mereka yakin dan percaya bahwa Tuhan, sang ilahi pemilik semesta ini, selalu ada bersamanya. Jadi kenapa harus takut? Dialah segalanya yang memberi kehidupan ini. Cenderung orang-orang yang memiliki kekuatan batin, mereka akan memiliki sikap seperti itu. Ya. Kemudian teman-teman, mereka juga cenderung memiliki intuisi yang relatif lebih tajam. Ya. Memiliki intuisi yang relatif lebih tajam, ya. Bisikan suara hati, ya, atau bisikan hatinya teman-teman, itu cenderung lebih tajam dan lebih kuat, ya, lebih cepat, lebih tajam dan lebih kuat. Jadi mereka mampu teman-teman untuk mengetahui atau memahami sesuatu itu dengan lebih mudah. Kadang-kadang tanpa mereka harus berpikir panjang, ya, tanpa menggunakan logika kadang-kadang, ya, tanpa harus dipelajari terlebih dahulu. Adanya sebuah bisikan dari dalam hatinya, ya, yang kita kenal dengan intuisi, itu lebih cepat muncul teman-teman. Di mana intuisi ini adalah sebuah bisikan dari dalam hati, ya, dari dasar batinnya, yang memberi jawaban atas apa yang terjadi atau atas satu pertanyaan yang ada dalam pikirannya. Dan intuisi ini lebih bisa dipercaya teman-teman daripada analisa atau logika yang mereka gunakan, ya. Jadi satu contoh, Anda misalnya berdagang, wah, tempatnya ini ramai nggak nanti ya? Nah, biasanya ketika muncul dalam pikiran mereka pertanyaan seperti itu, intuisinya segera menjawab, dan mereka cenderung mempercayai akan intuisi ini. Karena orang-orang yang memiliki kekuatan batin yang cukup kuat, itu cenderung lebih percaya pada bisikan suara hatinya. Artinya, lebih bisa dipercaya daripada sekedar analisa atau logika, ya. Oleh karena itu, sekali lagi, orang-orang yang memiliki kemampuan atau kekuatan batin yang kuat, mereka sulit untuk dibohongi, mereka sulit untuk, maaf kata, sulit untuk dijatuhkan, karena cenderung mereka sudah tahu akan niat seseorang, ya. Intuisinya akan selalu membantu dia dalam memberikan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam pikirannya. Munculnya begitu cepat, ya. Namun mereka juga cenderung akan menangkap intuisi itu dengan cepat juga, ya. Sehingga pikiran dan logika itu tidak mereka gunakan lagi ketika mereka sudah mendapatkan yang namanya intuisi, ya. Kemudian teman-teman, cenderung juga orang yang memiliki kekuatan batin, mereka cenderung memiliki aura yang positif. Selain aura yang positif, mereka juga cenderung memiliki sikap yang rendah hati, ya, tidak sombong, tetapi justru rendah hati. Meskipun mereka kaya, orang-orang yang memiliki kekuatan batin ini tidak mengagung-agungkan kekayaannya. Mereka tetap bersikap rendah hati. Mereka bisa memahami siapa dirinya dan bagaimana mereka bisa menjadi seperti saat ini. Dari mana kekayaan-kekayaan itu? Bagaimana mereka kemudian bisa memperoleh sesuatu? Nah, dasar-dasar itulah yang kemudian dikembalikan lagi kepada kekuatan yang ada dalam batinnya tadi. Semuanya bersumber dari energi yang ada dalam hatinya, dalam batinnya.
yaitu dari Sang Ilahi. Sehingga mereka cenderung tidak sombong, tetapi tetap rendah hati. Sebab sikap rendah hati inilah yang berkenan atau bisa menyatu dengan kekuatan ilahi yang ada dalam batin kita. Ya, salah satu syarat yang memang harus kita penuhi ketika kita ingin membangkitkan kekuatan batin kita adalah rendah hati. Itu salah satunya. Ya, di samping nanti ada sifat-sifat lain, ya, energi-energi positif yang harus kita ikuti, yang harus kita tanamkan dalam hati kita agar kita bisa menyatu dengan energi ilahi yang ada dalam batin kita, sehingga kekuatan dari Sang Ilahi tadi itu bisa muncul, ya, dalam diri kita. Kemudian berikutnya juga teman-teman, orang yang memiliki kekuatan batin, mereka cenderung atau sering mengalami sebuah mimpi yang berbeda dari mimpi-mimpi kebanyakan. Mimpi yang sering mereka alami biasanya berkaitan dengan firasat atau yang memiliki makna atau memiliki arti merujuk pada satu kejadian, ya, merujuk pada satu kejadian atau kepada sesuatu firasat bahwa sesuatu mungkin akan terjadi, ya. Kemudian yang terakhir selain mimpi, teman-teman, orang yang memiliki kekuatan batin itu biasanya juga cenderung lebih peduli dan juga lebih peka terhadap semesta. Artinya ketika mereka lebih peduli dan lebih peka terhadap semesta, maka alam semesta ini, lingkungan yang ada di sekitarnya, ini mereka cenderung lebih perhatikan, ya. Mereka lebih menghargai makhluk-makhluk lain. Termasuk juga aktivitas kegiatan mereka itu selalu diseimbangkan dengan semesta. Bagaimana mereka memanfaatkan segala yang ada di semesta ini, nah itu selalu menjadi pertimbangan mereka. Sebab mereka sadar bahwa itu semua adalah milik Sang Ilahi yang ada dalam hatinya, ya. Mereka lebih peduli terhadap semesta, terhadap lingkungan, alam di sekitarnya. Maaf kata, biasanya orang-orang yang cenderung menyanyiakan makanan, ya, ketika mereka mulai mampu membangkitkan kekuatan batinnya, mereka akan lebih bisa menghargai segala rezeki makanan, ya. Segala ciptaan Tuhan mereka lebih menghargai dan menempatkan dalam satu lingkungan yang memang harus bisa berdampingan, ya, itu. Dan masih banyak ciri-ciri lain sebenarnya teman-teman, tanda-tanda yang bisa kita pahami atau bisa kita simpulkan dari seseorang yang memiliki kekuatan batin. Namun pada umumnya mereka yang memiliki kekuatan batin yang cukup kuat, tanda-tanda atau ciri-cirinya kurang lebih seperti apa yang saya sampaikan tadi. Anda bisa melihat ke dalam diri Anda, apakah ada dari satu di antara yang saya sebutkan tadi, itu saat ini ada dalam diri Anda. Mungkin Anda memiliki kehidupan spiritual yang cukup tajam, atau mungkin Anda memiliki rasa empati, memiliki jiwa sosial yang tinggi. Mungkin Anda memang sudah mulai untuk merasakan adanya kekuatan batin dalam diri Anda. Dan mungkin sedikit demi sedikit Anda sudah mulai menguasai kekuatan batin itu, dan kemudian mulai mampu Anda terapkan dalam kehidupan Anda. Ya, tidak ada orang yang paling sempurna dalam menguasai kekuatan batin. Tetapi kekuatan batin ini bisa kita bangkitkan teman-teman secara bertahap, ya, secara bertahap melalui setiap sisi kehidupan kita, ya. Sepanjang kehidupan kita bisa pelajari dan kita bisa bangkitkan kekuatan batin itu, ya. Yang paling dibutuhkan adalah niat. Awali dengan niat. Niatkan bahwa Anda ingin mengetahui, memahami, dan lalu membangkitkan kekuatan batin Anda. Niat Anda akan menuntun Anda, teman-teman, di mana kita akan dibawa masuk ke dalam kehidupan yang mungkin berbeda dengan kehidupan yang Anda jalani saat ini. Kita akan dibawa kepada kehidupan rohani, kehidupan yang penuh dengan kehidupan spiritual, masuk ke dalam hati kita, ya, mencari lebih dalam ke dalam hati kita, bukan mencari keluar, tetapi mencari ke dalam. Anda akan dituntun hingga pada akhirnya Anda menemukan siapa Anda, kenapa Anda bisa hidup, dan untuk apa saya hidup.
pertanyaan-pertanyaan itu nanti akan muncul dalam diri Anda akan menemukan itu. Ketika Anda sudah mampu menjawab itu, Anda akan lebih mudah untuk membangkitkan kekuatan batin itu. Ya, ada sebuah energi ilahi yang sangat dahsyat, teman-teman, yang mampu mengalahkan semuanya, yang mampu membebaskan Anda dari segala kesulitan apapun. Ya, apa yang saya sampaikan tadi, teman-teman, itu saya rangkum dari beberapa referensi, dari pengalaman pribadi juga, dari wejangan, dari petuah, ya, yang disampaikan oleh guru-guru pembimbing saya, orang tua saya, dan beberapa teman yang sering sharing tentang kehidupan spiritual dan juga tentang kehidupan rohani. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk Anda, teman-teman. Ya, sekedar sharing, saya menyadari dan memahami ada beberapa mungkin yang tidak sesuai dengan cara pandang Anda. Namun ada baiknya abaikan saja jika itu memang berseberangan. Sejauh masukan Anda positif, tanggapan Anda positif, dengan senang hati saya menerimanya. Anda bisa tuliskan di kolom komentar tanggapan Anda atas video ini. Tetapi harapannya, mari apa yang baru saja kita simak tentang kekuatan batin ini bisa kita renungkan dalam hati kita. Dan jika kita mampu untuk menguasainya, mari kita pelajari itu. Sebab kekuatan batin ini akan memberikan kekuatan yang jauh lebih kuat dari sekedar kekuatan fisik kita. Ya, mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat, teman-teman. Ya, terima kasih Anda sudah menyimak video ini. Dan jika ini Anda anggap bermanfaat juga untuk teman-teman yang lain, mari kita bagikan agar teman-teman yang lain juga mendapatkan berkah dari video ini. Terima kasih sekali lagi teman-teman sudah menyimak. Dan akhir kata, salam sukses dan salam sehat selalu untuk Anda dan keluarga Anda.